Oke, terus tips and trick Afra masuk ITB, karena tadi kita banyak mendengar bahwa Afra semuanya sendiri gitu ya kan. Kalau di luaran sana apa namanya ya bisa difasilitasi sama sekolah, guru gitu ya. Nah, tips and trick Afra gimana sih waktu masuk ITB? Apa ya? Mungkin lebih ke ini sih. Yang pertama harus diluruskan tuh adalah niat gitu. Karena ini aku rasain sih. Dulu aku tuh daftar yang pertama kan pilihan pertama tuh FTI, dan itu aku ngerasa sih kayak di situ niat aku kayak nggak benar, cuman karena gengsi, dan saat itu FTI itu paling tinggi gitu si nilainya. Kalau tips and triknya sendiri, yang pertama adalah niat dan doa. Itu kayak nomor satu banget lah, kayak yang mempengaruhi gimana nanti kita bisa belajar. Bahkan aku percaya ikhtiar yang kita dapat, yang kita lakukan itu tuh benar-benar tergantung doa gitu loh. Kayak mungkin ada orang yang bilang ikhtiar dan doa, tapi kalau menurut aku doa dan ikhtiar tuh nggak bisa dipisahkan, karena ikhtiar yang kita lakukan itu sebenarnya salah satu apa ya, itu nggak datang tiba-tiba gitu loh. Dan salah satu yang apa ya, yang menggerakkan kita adalah Allah itu sendiri gitu, yang ya itu. Jadi berikhtiar sama doa, tapi itu dua hal yang tidak terpisahkan sih kalau bagi aku kayak gitu. Oh, oke. Berarti memang apa namanya? Yang pertama justru sebelum kita ikhtiar mati-matian, istilahnya kayak gitu ya. Justru yang pertama kali itu dilakukan doa dulu ya. Ya, betul. Doa dan niat gitu, baru ikhtiar mengikuti gitu. Nah, kebanyakan kita kan memang pertama kayaknya belajar mati-matian nih masuk ITB gitu ya, belajar sampai jam begadang tengah malam sampai itu dan seterusnya, tapi dia lupa nih untuk emang sih masuk ITB mau ngapain gitu ya. Terus doa juga kita nggak pernah tahu dia tuh bener nggak sih doanya. Wow ya, jadi ini nih yang perlu dicatat sama teman-teman yang mungkin kebanyakan orang menyepelekan itu gitu ya. Ternyata niat yang lurus dan doa. Tadi tuh keren banget. Niatnya salah nih, kayaknya gue cuma mau gengsi doang biar kelihatan keren gitu ya, karena memang FTI tinggi ya. Saya paling Paling tinggi. paling berkelas sih dulu, kayak iya gitu. Paling berkelas. Tapi sekarang setelah Afra ternyata masuk pilihan 2 dan ya mungkin tadi ya pelajaran tadi mungkin berpikir lagi, ternyata niat saya salah. Menikmati nggak sih di planologi? Wah, sangat menikmati sih sudah. Walaupun awalnya aku ansos dan kayaknya anak planologi itu sangat socialize dan segala macam itu. Tapi aku menikmati peran aku di planologi. Salah satunya ada keahlian tertentu yang mungkin aku bisa fokus ke sana gitu. Apa itu? Jadi lebih ke pengembangan kebijakan, kayak fokus data analisis juga di situ nanti di combine, karena ya orang tahu kan latar belakangnya bukan programming gitu kan. Jadi ada arah ke sana gitu buat aku coba mendalami itu dan dielaborasi sama planologinya. Ada apa namanya niat ke depan ya, maksudnya ada ini nggak keinginan untuk sekolah di luar? Sekolah di luar negeri sebenarnya sejauh ini aku lebih ke, kalau secara ini ya, secara keilmuan tuh mungkin butuh gitu, tapi masih dipertimbangkan karena aku sendiri bukan orang yang pengen jadi ahli kayak dosen atau apa gitu, dan mungkin masih menimbang-nimbang kira-kira kedepannya lebih baik kayak gimana gitu. Oke, jadi kamu kayaknya lebih ke praktisi kali ya, lebih seneng teknis gitu loh. Enggak juga. Ya teknisnya maksudnya arah ke planologinya, iya sih gitu. Oke, nah pesan-pesan ini terakhir ya, kalimat terakhir. Oh, kalimat terakhir, pertanyaan terakhir, karena nanti teman-teman yang penasaran itu bisa nanti komen ya, siapa tahu doi punya waktu lagi bisa dijawab pertanyaannya ya. Nah sekarang nih Afra punya nggak pesan kesan gitu ya buat teman-teman yang di luar sana, hmm, yang lagi berjuang nih mewujudkan mimpi gitu. Dan oh ya sebelumnya, menurut Afra penting nggak sih kalau kita punya mimpi, anak muda nih penting nggak punya mimpi atau sejalannya aja gitu? Mimpi buat orang yang sangat apa ya, intinya dia sangat ingin punya keinginan belajar yang tinggi itu kalau menurut aku penting gitu. Kenapa? eh karena ketika apa ya, dunia ini kan sekarang tuh kita hidup di era yang tanpa batas gitu ya, semua Betul. bisa kita akses. Dan yang aku lihat ketika kita nggak punya mimpi, kita jadi kayak mengikuti segala hal gitu, apalagi di dunia kampus yang aku lihat ya, kayak banyak banget yang bisa kita ikuti, berbagai jenis bidang dan kegiatan. Di situ benar-benar kita tuh kayak harus fokus gitu lah, kayak takutnya ntar malah jadi nggak kemana-mana, kayak cuman aktif organisasi mana-mana tapi tujuannya tuh kurang Tujuannya jelas ya gitu. betul-betul.
Lalu di sisi lain, kalau misalkan buat orang yang mungkin masih kurang ini ya, keinginan untuk melakukan aktivitas berbau dan segala macam, itu juga perlu gitu. Karena sebagai acuan buat kita tuh, oh kita tuh hidup di dunia ini tuh nggak apa ya, nggak hanya rebahan doang gitu. Kayak coba deh lihat dunia di luar tuh kayak apa sih yang sedang terjadi, dan coba pahami dan ingat semua hal itu akan dipertanggungjawabkan gitu, semua aktivitas kita gitu sih. Lebih ya penting sih buat dua jenis manusia, kalangan manusia. Nah, kaum rebahan dan kaum yang ingin ambisius, betul. Nah tadi tips and triknya apa, Fra? Ala Afra nih untuk masuk ITB. Untuk masuk ITB nih, oke, mungkin sebenarnya tadi udah agak diulas juga ya. Kalau buat masuk ITB tuh yang pertama adalah niat, dan ya tadi niat dan doa. Karena ketika itu udah benar dan alasannya tuh kuat gitu, aku yakin gitu, insya Allah hal itu akan pasti apa ya, terwujud karena kuasa Allah gitu. Itu kuasa Allah, dan ketika Allah merasa kalian cocok, ya udah gitu, kayak gampang lah gitu. Kayak bahkan kalian akan digerakkan untuk berikhtiar tadi, untuk belajar lebih keras, untuk apa ya, latihan soal dan segala macem. Itu menurut aku yang pertama itu aja sih, doa dan niat yang lurus. Iya, bocoran teman-teman. Jadi saya ketemu Afra ini itu dari salah satu guru bimbel ya. Karena tadi kan Afra bilang mengikuti beberapa les ya. Beberapa les. Dulu Afra les di mana sih? Oh iya, dulu aku di waktu SMA tuh di Nurul Fikri gitu. Itu salah satu jalan. Sebenarnya tujuan awalnya bukan untuk belajar sih, kayak untuk mencari teman. Karena tadi aku udah bilang aku sangat antisosial, dan orang tua aku mengarahkan coba kamu ikut inilah gitu, biar ada temen lah 1-2 dan tahu cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain gitu. Tapi yang aku rasain ternyata di apa ya, NF tuh benar-benar kayak niat aku dilurusin lagi gitu. Kayak sering banget Dikuatin lagi ya. Dikuatin lagi. Sering banget di situ ada guru-guru yang kayak ngingetin jangan lupa niat kita tuh apa gitu, dan jangan takut bermimpi. Itu juga salah satu apa ya, hal-hal yang sering aku dengar gitu di NF. Di NF ya, karena di NF itu ada BIP-nya ya. Iya, BIP. Ya, dia apa lupa loh dulu materinya apa. Padahal itu yang biasanya itu materi itu yang menguatkan kita akhirnya berani untuk bermimpi gitu ya. Ya tadi itu teman-teman bincang singkat kita. Kayaknya kalau misalnya mau bincang lebih lama lagi lebih asik kayaknya ya, mengorek-ngorek dia gitu kan ya, lebih banyak lagi. Tapi karena keterbatasan waktu seperti itu aja. Mudah-mudahan video ini menginspirasi gitu ya bagi teman-teman semua, atau bagi orang tua yang ingin anaknya seperti Afra. Tapi kalau pakai anaknya kayak Afra, orang tuanya harus kayak Afra kayaknya. Aduh berat itu ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Nah, jangan lupa kalau teman-teman sekira merasa video kita bermanfaat, bisa teman-teman share di medsos yang teman-teman punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.